Ada Rian ya, ada Aidil. Oke, sebelum kita membahas materi dan juga tugas 3, Bapak pengen tahu nih, dari Rian apakah udah selesai mengerjakan tugas 2-nya? Rian udah selesai bikin tugas 2-nya? Ah, sudah. Oke, Muhammad Aidil Martindo gimana? Udah selesai bikin tugas 2-nya? Sudah semua Pak, 2 dan 3, mantap. Oke, Rian gimana? Tugas 3-nya udah selesai juga? Rian udah selesai tugas 3-nya atau belum? Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Udah selesai semuanya Pak dan sudah dinilai. Oke, gimana nilainya Rian sama Aidil? Apakah aman? Sudah sesuai dengan ekspektasi? Apakah sangat memuaskan? Alhamdulillah aman Pak. Alhamdulillah. Oke, semangat ya untuk UAS nanti. UASnya gimana nanti tuh? Kira-kira bisa? Oke, kalau Aidil gimana nilainya Aidil? Aman? Saya masih bingung yang tugas 3 karena saya kira pakai code aja. Siap, Pak. Oke. Oke, semangat ya, Aidil. Oke, untuk persiapan UAS kira-kira udah matang atau belum? Ujian kan ada ujian ya? Untuk UASnya Bapak kurang tahu ya, gimana prosedurnya ya. Karena Bapak pertama kali juga sebagai tuton, jadi Rian persiapkan aja praktiknya gimana, kemudian teorinya kayak mana ya, persiapkan aja. Nah, coba cari informasinya di pihak UT ya, gimana itu praktika ujiannya atau memang kayak ujian tulis gitu ya. Coba dicari tahu infonya. Tapi kalau Bapak rasa Rian nih bisa lah untuk ujian nih. Kalau Aidil gimana? Aidil udah matang kira-kira untuk persiapkan materi untuk UAS? Oke, siap. Oke, kita akan membahas materi ya. Kita langsung aja ya. Nanti bagi teman-teman yang nggak bisa ikut online sama Bapak ya, jadi nanti menonton aja rekaman layarnya. Kemudian nanti Bapak upload ke YouTube dan nanti nonton ulang aja kira-kira apa sih yang Bapak bahas, kemudian cara penilaiannya gimana dalam tugas 3 tersebut ya. Oke, kemudian nanti yang nggak ikut online, segeralah membuat tugas 2-nya, jangan sampai kosong. Karena tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu kan membantu nanti mendorong nilai UASnya, ya kan? Oke, kita bahas dulu materinya tentang, kita lihat dulu ya soal tugas 3-nya. Oke, kira-kira udah muncul di layarnya masing-masing. Silakan di komen, kira-kira udah muncul. Oke, udah muncul ya. Oke, lihat dari tugasnya. Tunggu bentar.
Tunggu bentar ya. Oke, kita lihat dari tugas 3 ya. Jadi di tugas 3 ini, masuknya ini berkaitan dengan if dan array ya. Jadi, yang online, apalagi yang nggak online nanti ditonton, nanti membuat tugas ini harus sesuai dengan permintaan soal. Kemudian array-nya itu, ini jelas di sini ya. Di sini gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Di sini array-nya 0, 1, 2, karena kalau array itu kan susunannya mulai dari 0. Nah, itu ya kalau dari materi, dimulai dari 0. Nah, kemudian pas yang array berikutnya nanti, saudara semuanya sesuaikan dengan angka yang di sini ya. Jangan melenceng dari sini. 30, 32, 34, 36, 38. Oke, berarti nanti saudara membuat kodenya array yang golongan, kemudian array yang di sini, ingat jangan lupa nomornya seperti ini, 30, 32, 34, 36, 38. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gambaran. Oke, untuk tugas ini berkaitan dengan tugas 2. Jadi tinggal mengaitkan dengan array, itu aja. Konsepnya hampir sama, cuman tinggal dikaitkan dengan array. Kita gunakan array tersebut itu menggunakan nomor 0, 1, 2, kemudian ada lapisan array-nya 30, 32, 34, 36, 38, itu disesuaikan ya. Oke, kita lanjut, untuk materi ini cukup, soal aja yang Bapak munculkan. Kita masuk ke array-nya. Array-nya dimulai dari 12 ya. Oke, kita masuk. Ini array, oke. Ini metode ya. Nah, ini yang array. Oke, yang array ini mungkin saudara udah membaca ya semuanya. Jadi array itu adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Jadi menyimpan sejumlah data elemen pada array yang ditandai. Nah, tadi kan di soal itu kan ada yang nomor yang ditandai. Jadi nomor yang ditandai itu di tugas 3 itu sesuaikan nanti ya. Oke, kemudian dari poin penting pada array Java itu yang pertama ada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Kemudian yang kedua, pada Java adalah objek, dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Nah, jadi jumlah anggota itu kita lihat dari soal itu berapa sih anggota yang akan kita pakai, ya. Terus variabel array yang dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Jadi kita membuatnya setelah tipe data, misalnya integer, integer bla 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 bla. Nah, lanjut array-nya ya. Oke. Kemudian kalau keempat, indeks pada array dimulai dari 0. Ingat kalau array itu mulai dari 0. Kemudian pada Java array dapat dibuat static variabel lokal atau menjadi parameter pada sebuah metode. Nah, di sini ada gambarnya ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jelas nih. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti indeks array-nya, nah ini ya indeks array, ini indeks array-nya. Yang array yang kita buat yang di atas ini, yang Bapak bilang tadi ada yang 3, yang persen tadi, sesuaikan nomornya yang di sini, ya. Oke. Terus array satu dimensi. Array satu dimensi seperti ini ya. Tipe datanya string, kemudian variabelnya char, ya. Card, ini merek mobil ya. Merek mobil ada 4 anggota di sini. Kemudian tipe data integer, variabelnya itu adalah my number atau my num yang dibikinnya ya. 10, 20, 30, 40.
Nah, tadi kan ada di soal itu dimintanya berapa angkanya, sesuaikannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Array satu dimensi seperti ini kodenya. Di sini ada array in sama dengan new in 5, karena tipe datanya in di sini ya. Makanya dia bikinnya di sini new in 5, berarti akan memunculkan angka 5 sama 7 di sini ya. Array in 5, ini array 1 sama dengan 7. Ini mulai dari 0, ini 1. Maka nanti yang akan muncul nanti output-nya itu adalah 5 dan 7. Kenapa bisa muncul output-nya 5 dan 7? Karena kita panggilnya di sini. System out, println, array in 0, kemudian system out, println, array 1. Nah, kita panggil yang array in yang 5 dan 7 ini. Makanya muncullah seperti ini, 5 dan 7. Ya, oke, itu yang satu dimensi ya. Kemudian ada contoh lagi. Di sini string, ini tipe datanya string. Kemudian array str, ini variabel. Kemudian mobil, motor, dan beca. Berarti ada 3 anggota ya. 3 anggota otomatis kalau kita mau memanggil, berarti mulailah dari, kalau 3 anggotanya berarti 0, 1, 2. Ya. Nah, seperti ini. System out, println, array, str0, karena variabelnya ini ya. Oke, ini kita panggil lagi 1 dan 2, berarti muncullah mobil, motor, dan beca. Ya. Oke, untuk satu dimensi udah selesai. Kita akan bahas mengenai tentang array multidimensi ya. Array multidimensi itu adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Nah, jadi deklarasinya hampir sama, yang membedakannya adalah dimensinya. Misal 2 dimensi, maka jadinya arraynya 2D atau 2 dimensi, ya. Oke, contoh data satuan puluhan ratusan. Nah, ini seperti ini ya, gambarannya 012, 012. Jadi ini ada kolom, ya. Ada kolom 321, 1060, 70, kemudian ada kolom 800, 900, 449. Oke, kita lihat dari sini, kita memahami kodenya ya. Ini 2 dimensi ya, 2 dimensi. Kemudian nih ada beberapa anggota yang dibuatnya, ada 2, 31, 10, 60, 70, 800, 900, 449 ya. Ini deklarasinya ya. Oke, kemudian sistem println ini kan menampilkan ya, menampilkan tulisannya aja. Ingat aja println itu adalah untuk menampilkan. Kemudian di sini ada for in ya. Kemudian inti menampilkan semua yang ada di dimensi ini. Jadi kita tampilkan semuanya. Jadi muncullah satuan puluhan seperti ini ya. Oke, kita lanjut di sini passing array ya. Passing array ini adalah melempar isi array dari sebuah metode. Di sini integernya 10, 20, 30, ada 3 anggota. Kemudian di sini ini deklarasinya ya. Kemudian memanggil tampil parameternya, ini tampil X ya, yang akan dipanggil. Kemudian tampillah parameter tipe array dalam kelas. Jadi nanti munculnya itu 10, 10, 100 ya. Nah, kenapa nih 10, 10, 100? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa kok ini yang dimunculkan? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Silakan komen di kolom chat, kenapa munculnya 10, 10, 100? Kenapa nggak munculnya 10, 20, 30? Ada yang bisa ngomen nggak? Bapak pingin dari keaktifan yang ada yang online sekarang. Oke, ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan tadi? Yang kenapa munculnya outputnya 10, 10, 100? Ada yang bisa menjelaskan nggak di sini? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, ada yang bisa? Kenapa dia munculnya 10, 10, 100? Nah ini
Kenapa bisa munculnya seperti ini? Siapa yang bisa? Silakan di voice ya, Bapak ingin tahu. Ada yang bisa menjelaskannya? Nah, kalau ini cukup jelas ya dari slide-nya. Di sini ini kan tampilkan X. Yang print ln-nya 0, yang 0 ini kan 10 ini. Berarti hasil 10, kemudian dipanggil lagi menjadi 100, 10, 10 jadi 100. Ini 10, ini 10 lagi, baru 100 yang terakhir. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini udah. Terus kita akan coba bahas materi. Oke, sampai di sana aja. Itu yang berkaitan dengan tugas. Oke, yang ingin bertanya mungkin silakan komen di grup, di kolom chat. Di sini apa nih? Saya masih ideal ya. Ideal saya belajar dari awal lagi, Pak. Iya, lebih bagus ideal kalau kita belajar dari awal, kita memahami mengodingnya, insya Allah ya, itu aman. Ideal kalau kita mengoding, paham maksudnya. Pertama di tugas 2 kita udah mengoding ya, kita menggunakan if, kemudian pas di tugas 3 itu kan berkaitan dengan array, tinggal nambah aja dikit dengan tugasnya kemarin, ya. Tinggal ditambahkan aja array-nya, kemudian disesuaikan. Oke, ini ada Ahmad G. Santoso. Bapak udah lama nih nggak berbincang sama Ahmad G. Santoso. Gimana kabarnya Ahmad G. Santoso? Udah selesai bikin tugas 2 dan tugas 3-nya? Silakan di komen. Mungkin yang off cam nih lagi bekerja ya. Bapak maklumin aja. Mana Amaji Santoso udah selesai tugas 2 dan tugas 3-nya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, aman ya kabarnya ya. Gimana tugas 2 dan 3-nya Maji Santoso aman? Apakah udah dinilai atau belum? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa on cam, masih berjalan camnya. Oke, nggak apa-apa Maji Santoso. Bapak juga berterima kasih juga nih ya Maji Santoso bisa menyempatkan ya, bisa online sebentar. Aman Pak, tugas 2-nya sudah selesai dan dinilai. Gimana nilainya aman ya? Sudah sesuai dengan ekspektasinya ya? Oke. Oke, nanti yang belum membuat tugas 2 dan 3 itu tolong nanti diselesaikan, itu paling lambat itu tanggal 1 Desember ya. Tanggal 1 Desember itu selesainya jam 3 sore itu udah ditutup. Nah, Bapak harap semuanya buat tugasnya jangan sampai kosong karena itu akan mendorong nilai UASnya nanti atau ujiannya nanti ya. Sangat sesuai Pak, nggak ada revisi ya, aman ya, Hamaji Santoso. Oke, tidak ada Pak. Oke, mantap ya. Oke, pertahankan ya. Pertahankan ya, Hamaji Santoso, Rian Tiasa Yoga, Muhammad Aidil Martindo, semangat, semangat, pertahankan apa yang Bapak komen itu tolong dikerjakan. Insya Allah nilai aman saja sesuai dengan apa yang Bapak minta. Insya Allah aman sesuai dengan nilai itu ya. Izin bertanya Pak, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan array 2 dimensi dan 3 dimensi? Izin bertanya Pak, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan array 2 dimensi atau 3 dimensi? Oke, kita bahas lagi ya. Yang 1 dimensi dulu. Tunggu bentar ya.
Janganlah Bapak bahas itu dulu ya, gitu kan, karena itu kan di diskusi. Oke, nanti, di komen di chat aja, di chat, UT aja nanti ya, sama Haji Santoso, hampir Bapak jawab. Itu kan di diskusi nanti, itu di diskusi, ya, diskusi itu Bapak jawab itu secara privat. Hampir Bapak jawab lagi. Oke, nanti di chat personal aja ya, di UT, nggak apa-apa, di chat personal aja, pasti Bapak balas kok. Ya, kapan sih Pak? Kalau bagi yang udah selesai bikin diskusinya ya. Oke. Oke, ini bahagia kali ya sama Haji Santoso ini. Oke, oke, oke ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Rian, ide gimana kalau untuk materi mengarah dengan tugas? Itu udah Bapak sampaikan, jadi mungkin materi yang berikutnya, itu kan mengenai tentang error ya. Kalau error itu tinggal dibaca, dipahami aja, itu hal yang udah kalian kerjakan di sebelumnya, di tugas 2. Udah tahu, kenapa sih kode ini error, ini kenapa nih, ini nih. Nah, Bapak rasa itu nggak perlu dibahas, karena udah tahu bagian-bagian yang error ya. Oke, gimana Rian, sama Aidil, kira-kira pertanyaan? Mungkin sama Haji Santoso, mungkin ada pertanyaan selain itu? Oke, sama Haji Santoso pulang kerjanya jam berapa? Emang sore ya? Jam 5-an ya? Oke, jam 5 sama pada umumnya ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaannya. Kira-kira sama Haji Santoso mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada, Bapak tutup ya, karena Bapak juga ada ngajar juga di kelas berikutnya. Oke, aman. Oke, Rian sama Aida kayaknya nggak, respon ya, kayaknya sepertinya udah nggak ada pertanyaan kayaknya ya. Oke, pertahankan ya Rian sama Jason Santoso, Aidil Martindo, semangat. Jangan sampai kosong nilainya, jangan sampai kosong, itu aja yang Bapak ingatkan, jangan sampai kosong nilai tugas, diskusi, jangan sampai kosong. Buat aja isinya ya. Oke, kalau nggak ada, Bapak tutup. Selamat sore.